Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu, 16 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-15, menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini menunjukkan perbedaan mencolok antara mereka, yaitu orang-orang Farisi, dan sikap Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Farisi berupaya untuk menghancurkan, menghilangkan, dan membunuh Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kondisi orang dan menyembuhkan mereka. Banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran Yesus berupaya untuk membunuhnya, padahal ia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Tuhan datang memberikan hidup dan mengajak semakin banyak orang untuk ikut ambil bagian dalam kehidupannya sendiri. Dikatakan tadi, di mana ia ingin memberikan hidup itu dalam ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Orang-orang yang kehilangan harapan diibaratkan seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Orang-orang itu tidak akan diabaikan oleh Tuhan, tetapi akan ia pulihkan pengharapannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai ragam macam buluh yang diremukkan, buluh yang terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya. Bahkan kita sendiri mengalami situasi seperti sumbu yang pudar nyalanya, seperti buluh yang patah terkulai. Buluh yang patah terkulai karena angin yang begitu kuat dan dahsyat menghantam jiwa dan hidup kita dalam rupa kekecewaan, kepenatan, dan ragam macam persoalan hidup. Atau seperti sumbu yang mulai pudar nyalanya karena terhempas angin dari segala penjuru. Hidup kita sering diterpa hempasan angin yang tiba-tiba datang, membuat kita gagap dan tak bisa buat apa-apa selain menyerah dan pasrah. Tuhan Yesus dengan semangat hamba merendahkan diri hadir dalam kemanusiaan kita untuk memberikan semangat dan harapan. Ia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Ia tidak akan mematikan sumbu yang sudah mulai kedip-kedip nyalanya. Tentunya kita pernah dalam kondisi yang hidup tanpa harapan. Saat menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, tidak tahu harus buat apa dan bagaimana lagi, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dalam keadaan tidak berpengharapan, kita bisa datang dan menyampaikan kepadanya segala kecemasan, keputusasaan, dan ragam persoalan kita. Ia menjanjikan kelegaan kepada kita yang mau datang kepadanya. Kita perlu datang kepada Tuhan.
dalam hening doa. Dan dengan segala ketidaksempurnaan dan kerentanan kita, dan meminta Dia untuk membarui dan menguatkan kita lagi. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Sumber pengharapan kami, dalam kuasa keilahian-Mu yang mengagumkan, kami percayakan seluruh perjuangan dan rencana hidup kami kepadamu. Semoga dalam rencana dan perjuangan hidup yang kami tekuni, kuasa-Mu nyata dan melimpah atas setiap kami, sehingga ketekunan kami membuahkan hasil baik dan berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.